Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna dengan NIM Q1A11942 dari kelas ITPA 2019. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai produksi protein sel tunggal menggunakan Chlorella sp. Protein sel tunggal merupakan produk biomasa terkadar tinggi yang berasal dari mikroba. Protein sel tunggal adalah istilah umum untuk mikroorganisme uniseluler maupun multiseluler seperti bakteri, kamit, kapang, dan alga. Menurut Sri Kandi, protein sel tunggal didefinisikan sebagai isolat protein atau semua kandungan komponen sel mikroorganisme yang mempunyai nilai nutrisi yang baik karena kandungan protein yang tinggi, lemak, vitamin, serta mengandung asam-asam amino esensia yang lengkap. Chlorella sp adalah genus mikroalga atau ganggang hijau bersel tunggal yang hidup di air tawar, laut, dan tempat basah. Chlorella sp berasal dari kata chlorella adalah ganggang hijau air tawar uniseluler yang berasal dari famili Chlorelaceae. Nama ini berasal dari dua kata, yaitu chloros yang berarti hijau dan makna akhiran Latin ella yang berarti kecil. Setiap sel chlorella memiliki ketebalan 2-8 mikron dan tidak memiliki flagela. Chlorella sp dapat bergerak tetapi sangat lambat, sehingga pada pengamatan seakan-akan tidak bergerak. Chlorella sp merupakan mikroalgae yang memiliki kloroplas berbentuk seperti cawan, dindingnya keras, dan warnanya hijau cerah. Chlorella sp memiliki senyawa penting yang terdiri dari flavonoid, tanin, senyawa fenolik, terpenoid, carotenoid, dan klorofil yang terdiri dari pigmen fotosintesis hijau, klorofil A dan klorofil B. Pertumbuhan Chlorella sp. Karbon dioksida. Karbon dioksida dengan kadar 1-2% biasanya sudah cukup digunakan dalam kultur mikroalga dengan intensitas cahaya yang rendah. Kadar karbon dioksida yang berlebih dapat menyebabkan pH kurang dari batas optimum sehingga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroalga. Selanjutnya, nutrien. Mikroalga memperoleh nutrien dari air laut yang sudah mengandung nutrien yang cukup lengkap. Namun, pertumbuhan mikroalga dalam kultur dapat mencapai optimum dengan mencampurkan air laut dengan nutrien yang tidak terkandung dalam air laut tersebut. Nutrien tersebut dibagi menjadi makronutrien dan mikronutrien. Selanjutnya, aerasi. Aerasi dalam kultivasi mikroalga digunakan dalam proses pengadukan media kultur. Pengadukan sangat penting dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyedapan sel nutrien terbesar dengan baik sehingga mikroalga dalam kultur mendapatkan nutrien yang sama, mencegah stratifikasi suhu dan meningkatkan pertukaran gas dari udara ke media. Protein. Berikut produksi protein sel tunggal dari Chlorella sp. A. Inokulasi bibit Chlorella sp. Media pemeliharaan berupa bak fiber atau bak beton disaring dengan filter. Air media sejumlah 1000 liter dimasukkan ke dalam kolam pemeliharaan, lalu air disterilkan dengan klorin 10 ppm serta diaerasi kuat sepanjang 24 jam.
Inokulan Chlorella sp sejumlah 10 liter dimasukkan ke air media hingga keseluruhan volume yang terisi dalam kolam pemeliharaan yaitu 4.000 liter. Pemberian pupuk yang dimasukkan ke air media lalu diaduk serta diaerasi. Chlorella sp bisa dipanen sesudah 4-5 hari pemeliharaan. Yang bagian B, pemaneman. Panen dilakukan 4-5 hari sekali. Cara panennya menggunakan pompa penyedot, kemudian menyemprotkan ke dalam saringan. Saringan ini dilengkapi dengan screen mask sehingga chlorella dapat terpisah dari air. Bagian C, pengeringan. Sebelum melakukan tahap pengeringan, chlorella dicetak menggunakan extruder sehingga bentuknya menjadi pipi supaya dapat mempercepat proses pengeringan. Chlorella kemudian dimasukkan ke dalam oven selama 5 jam dengan suhu 60 derajat Celcius agar kandungan gizinya tidak hilang. Pendinginan. Setelah chlorella mengering, lalu dilakukan penggilingan pada chlorella sehingga menjadi pupuk dan lebih mudah masukkan ke dalam cangkang kapsul. Yang ke-E, pengemasan. Pengisian bubuk chlorella ke dalam cangkang kapsul lalu dikemas ke dalam botol kemasan dan pemasangan label produksi. Kehebatan mikro chlorella sp. Yang pertama, kehebatan chlorella sp. Seluruh bagian tubuhnya, kulit dinding, sel, isi sel dapat dimanfaatkan. Biasanya chlorella sp diproses secara alami seperti wujud aslinya yang berwarna hijau tanpa bahan tambahan lainnya. Yang kedua, chlorella sp sangat bermanfaat untuk dijadikan sumber bahan baku suplemen makanan kesehatan. Yang ketiga, mikro chlorella sp sebagai bahan pangan dinilai efektif dan chlorella sp sebagai sumber pangan alternatif. Bagian keempat, chlorella sp sebagai sumber vitamin kaya akan protein, lemak, air, karbohidrat, serat makanan, dan mineral. Yang kelima, chlorella sp memiliki kandungan zat gizi mikroalgae yang sangat baik bagi kesehatan. Sekian video saya mengenai produksi protein sel tunggal menggunakan chlorella sp. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.